Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan penjelasan yang tadi ya. Tadi sampai di yang nomor 3 ya. Pertanyaan saya seperti pertanyaan Sania nih. Sama seperti Rahma Bu. Yang di contoh 1 juga menjadi len. Saya bingung radikal ini apa sih Bu? Gitu. Tadi itu, oh ya, radikal ya. Sebentar. Iya sih benar radikal. Radikal ini apa sih Bu? Terus apa kita bisa misalkan suatu permasalahan harus akar pangkat 2 dari permasalahan tersebut, dari permasalahan Bu. Apa ketika memisalkan suatu permasalahan harus akar pangkat 2 dari permasalahan Bu. Oke, gini. Yang pertanyaan pertamanya, contoh 1 kenapa menjadi len ya? Itu ada salah. Sorry. Contoh 1 kenapa jadi len? Contoh 1. Ini tuh sudah dijelas ini kan, bentuk ini ke sini kan. Ini tuh sudah ada di bab 7.1. Sudah dijawab sama Aziz tadi. Itu bentuk tertentu. Jadi kalau misalkan integral 1 per sesuatu, hasilnya adalah len sesuatu itu dimutlakkan. Itu sih. Jadi ya itu udah rumusnya aja dari sononya. Terus radikal. Radikal tuh sebenarnya ini loh. Akar nih loh, bentuk akar nih. Bentuk akar ini. Itu yang disebut dengan radikal. Radikal is an integrand of radicals in an integrand are often troublesome and we are usually to get rid of them. Bentuk akar dalam integran, dalam sesuatu yang diintegralkan itu seringkali menjadi suatu masalah dan kita biasanya kesulitan untuk menyelesaikannya. Itu jadi ya radikal itu ya bentuk akar itu. Jadi bukan berarti ketika kita misalkan suatu permasalahan harus akar pangkat 2. Bukan, tapi emang radikal itu adalah bentuk akar. Itu bentuk akar gitu ya. Jadi nggak harus akar pangkat 2 juga. Akar pangkat 5 juga bentuk radikal dan seterusnya gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya, Bu, kenapa dalam radikal akar x kuadrat min a kuadrat t-nya tidak boleh sama dengan pi per 2? Well, let's see. Ini ya, kenapa nggak boleh sama dengan pi per 2? Alasannya adalah, coba dicek lagi. Sekan itu apa sih? Jadi kan udah dijelaskan ya. Sekan ini adalah 1 per cos. Kalau sekan T ya berarti 1 per cos T. Nah, cos T, cos pi per 2 ini berapa? Cos pi per 2 itu sama dengan cos 90 kan? 0 kan? Nah, kalau misalkan sekan dari pi per 2, berarti kan kalau sekan pi per 2, berarti kan sama dengan 1 per cos pi per 2. Nah, cos pi per 2 itu berapa? 0. Kan tidak definisikan. Maka yang tidak boleh sama dengan pi per 2. Gitu. Dan berikutnya, saya mau tanya pada penyederhanaan yang diperoleh dari substitusi trigonometri, itu kenapa hasil yang plus minus hanya A tangen T? Kenapa tanda mutlak pada A cos T dan A secant T itu dihilangkan ya, Bu? Itu ada di sini ya? Oke, ada di bentuk sini kan? Itu alasannya karena ini. Ini untuk yang A kuadrat min X kuadrat, syarat T-nya kan ada di minus pi per 2 sampai pi per 2 tuh. Kalau kita gambar cos, kalian bisa cek sendiri ya nanti di aplikasi-aplikasi penggambar grafik. Misalkan ini adalah minus pi per 2. Ini adalah pi per 2. Ini 0 ya pastinya ya. Lalu gambar cosnya kayak gimana? Ini 1. Ini minus 1 nih. Dari ini kan? Set ini kan? Nah, kalau seperti ini, lihat nih nilai cos T, ini T-nya, sumbu T-nya,
ini adalah sumbu nilainya ya. Nilainya ini misalkan sama dengan Y gitu ya. Jadi sumbu Y-nya. Kalian lihat ternyata nilai A cos T itu selalu positif untuk T-nya di antara minus pi per 2 sampai pi per 2. Selalu positif kan? Nah, karena selalu positif, maka ini menggunakan atau tidak menggunakan mutlak itu sama saja. Misalkan T-nya ada di sini, mungkin pi per 4, berarti nanti nilainya di sini ya. Nilai mutlaknya ini, misalkan ini adalah, nggak tahu berapa deh, M gitu misalkan. Nilai mutlaknya M itu kan sama dengan M juga gitu. Makanya langsung aja ilangin mutlaknya. Hal yang serupa dengan secant. Nah, ini gambar dari grafik secant T untuk T-nya dari minus pi per 2 ke pi per 2. Kalian lihat, ternyata gambarnya itu selalu di atas, selalu positif maksudnya ya. Gambarnya selalu positif. Karena gambarnya selalu positif, maka di sini bisa langsung saja kita hilangkan mutlaknya. Gitu. Oh ya, di sini dengan syarat A-nya ini pasti diambil yang positif ya. Oke lah, karena A kuadrat itu ya A kuadrat bisa positif negatif ya, pasti lebih dari bisa positif maksud saya. Pasti lebih dari sama dengan 0. Tapi di sini yang kita ambil A-nya adalah yang positif, gitu kan. Ini A-nya pasti diambil yang positif. Sementara untuk tangan T, ya untuk tangan T, di sini T-nya dari 0 sampai pi ya, 2. Grafik dari tangan T itu seperti ini. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Sehingga, kalau misalkan bentuknya adalah mutlak, nilainya itu bisa plus, bisa minus. Ambillah misalkan nilai mutlaknya ini sama dengan 2. Di 2 ya. Nah, kalau misalkan nilai mutlaknya ini sama dengan 2, misalkan ini sama dengan 2, maka kita lihat di sini nilainya berlaku ini. Nilai 2 itu ada di titik ini. Ada di titik ini berapa ini? 1 lebih 1 koma. Dan juga ada di minus 2 kan. Itu di titik 2,0. Kira-kira 2,0. Makanya ada 2 titik sehingga di sini menggunakan plus minus. Itu. Berikutnya, jadi ini tidak dihilangkan ya, tidak semata-mata dihilangkan, tapi kita lihat dari bentuk grafiknya. Ini udah. Berikutnya ada di soal nomor 6. Saya masih bingung dengan kegunaan dari larangan pada T. Apa bisa dijelaskan bagaimana kegunaannya dan ada berapa soalnya? Coba kalian cari dulu di sini. Oh, ini X kuadrat min A kuadrat. Itu bentuknya mirip sama yang dicontoh. Bentuknya mirip sama yang ada di contoh sini ya. Harusnya di sini sih. Jadi nanti tuh T-nya itu dipakai di saat bentuk integrannya seperti ini. Cuman masalahnya kalau bentuk integrannya seperti ini dengan di sini ada batasnya. Jadi integral tentu ya kita nggak perlu menggunakan larangan T itu, larangan pada T, karena harusnya sih kalau misalkan di sini T-nya min 4 sampai 2 sampai 4 ya, maka bentuknya grafiknya cuma sampai sini. Tapi kalau misalkan nanti grafiknya itu grafiknya nggak mungkin mencapai pi per 2 sih. Karena ini grafiknya asimtot ke atas. Dan minimal ada di angka 2. Jadi larangan T-nya kayaknya mungkin akan dipakai di saat integralnya integral tak tentu. Jadi bentuknya hanya integral dari akar X kuadrat min 4 per X dx. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nanti kita bakal menggunakan larangan dt-nya itu. Kayak ini kan, terakhir bentuknya ini. Nah, bentuknya ini itu berlaku, jawabannya kira-kira begini. Tapi untuk t-nya tidak sama dengan pi per 2. Gitu. Berikutnya adalah saya mau bertanya contoh 6A, kurang paham Bu.
6A. Bentar, 6A. 6 cuma ada 1. A-nya yang mana ya? Ini coba dicek lagi, ini maksudnya gimana. Terus saya mau bertanya, pembatasan pada T itu dapat dari mana, Bu? Ini udah yang tadi saya jawab ya. Pembatasan pada T itu dapat kenapa? Pembatasan pada T. Ini ya, kok didapatnya seperti ini, kenapa? Itu tuh tujuannya ini. Ini tujuannya. In order to make sine, length, and secant invertible function. Jadi tujuannya itu adalah agar sinus, tangen, dan sekantnya menjadi fungsi yang dapat diinverskan. Kenapa dapat? Buat apa sih diinverskan? Tujuannya di sini. Hello. Biar nanti bisa dicari nilai T-nya. Gitu. Makanya dibuat pembatasan itu. Dan dapat dari mana? Ya dapat dari grafiknya. Sebelumnya sudah pernah dipelajari di section 6.7. Gimana section 6.7? Ya kalian pelajari sendiri deh ya. Saya masih belum paham dengan penggunaan segitiga siku-siku. Kapan tepatnya kita menggunakannya dan apa semua jenis soal bisa digunakan? Jadi segitiga siku-siku yang ini itu digunakan saat kita mencari inverse-nya. Inverse dari fungsi trigonometrinya untuk mencari nilai T-nya. Sehingga kalau dalam hal ini tuh nanti nilai T-nya ini isinya apa gitu. Jadi integral ini nggak cuma berbentuk T. Kan integralnya ini nggak mungkin terakhirnya berbentuk T kan. T itu apaan? Kan bingung kan. Harus dibalikin lagi dalam bentuk A atau X gitu. Dalam bentuk A. Dalam bentuk A. Karena A ini kan konstanta, X-nya ini kan variabelnya. Jadi nanti ini hasil integralnya harus berupa suatu bilangan gitu, atau suatu konstanta. Pun dengan yang ini kita lihat ternyata juga sama sih, walaupun masih di sini masih ada variabelnya, tapi kan ya udah terakhir di variabel X gitu, balik ke X lagi, nggak dalam bentuk T. Kalau ini kan dalam bentuk T nih. Dan supaya nggak dalam bentuk T harus balik ke X, makanya menggunakan segitiga. Tapi di sini tidak menggunakan segitiga. Alasannya, karena di sini kita bisa langsung menggunakan, di sini tuh integralnya itu integral tentu. Integral tentu kan? Kalau integral tentu berarti kita sudah langsung mensubstitusi T-nya itu dengan substitusi dari batas-batasnya itu. Gitu. Jadi ini tuh segitiga ini dipakai saat integralnya itu integral tak tentu. Berikutnya nomor 10, menggunakan substitusi U sama dengan akar pangkat N dari AX plus B. Apakah semua menjadi polinom dalam U? Ya, substitusinya kan ini ya dalam bentuk akar pangkat N dari AX plus B. Kita lihat di sini ternyata hasilnya nggak semuanya dalam bentuk tidak semua dalam bentuk polinomial kok. Ini bentuknya len. Len kan bukan polinom. Lalu kalau ini emang polinom sih, yang ini juga kebetulan polinom. Tapi tidak semuanya dalam bentuk polinom ya akhirnya nanti. Tapi umumnya ya ini juga bukan polinom. Umumnya mendekati polinom lah. Gitu. Oke, sekian jawaban dari saya. Kalau masih ada yang nggak paham, seperti ini nih, nomor 7 saya yang nggak paham soalnya. Saya jawab via chat aja ya di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.